Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pecinta ziarah wali, kali ini kita berziarah di makam Aulia Raden Muhammad Ainul Yaqin atau Joko Samudra atau Sunan Giri yang terletak di atas Bukit Giri di Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri adalah seorang ulama wali songo, majelis penyebar dakwah Islam pertama di Jawa dalam sejarah Indonesia atau Nusantara. Ia lahir di Blambangan tahun 1442 dan berdakwah sekitar abad ke-14 Masehi seiring munculnya Kesultanan Demak dan menjelang runtuhnya Kerajaan Majapahit. Selain sebagai ulama dan pendakwah yang giat menyebarkan syiar Islam, Sunan Giri ternyata juga bertakhta sebagai seorang raja dengan sebutan Prabu Satmoto. Ia memerintah Kerajaan Giri Kedaton pada tahun 1487 Masehi sampai 1506 Masehi, berkedudukan di Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri punya banyak nama lain atau julukan, di antaranya adalah Joko Samudro, Raden Paku, dan Muhammad Ainul Yaqin. Sebelum menyebarkan Islam, ia berguru kepada Sunan Ampel di pesantren Ampel Denta, Surabaya. Ketika Kerajaan Majapahit terpecah-pecah menjadi kadipaten-kadipaten kecil, Sunan Giri mempertahankan kemerdekaan wilayahnya dan mengangkat dirinya sebagai penguasa Giri Kedaton hingga ia wafat pada 1506 Masehi. Ibu Sunan Giri adalah Dewi Sekardadu, putri bangsawan Menak Sembuyu dari wilayah Kerajaan Blambangan atau Banyuwangi. Ayahnya adalah Maulana Ishak, putra Syekh Maulana Jumadil Kubro, seorang mubaligh yang datang dari Asia Tengah. Hikayat Banjar menyebutkan bahwa Sunan Giri atau Pangeran Giri masih punya garis keturunan dari Kesultanan Samudra Pasai, Kerajaan Majapahit, dan salah satu kerajaan di Bali. Kisah kelahiran Sunan Giri bermula dari ajakan Maulana Ishak kepada mertuanya Menak Sembuyu untuk masuk Islam. Menak Sembuyu yang merupakan penguasa wilayah Blambangan di akhir masa Majapahit marah karena diminta meninggalkan keyakinannya. Akibatnya Maulana Ishak diusir dari Blambangan. Saat itu istri Maulana Ishak, Dewi Sekardadu, sedang hamil tua. Mereka dipisahkan oleh Menak Sembuyu. Dewi Sekardadu dipaksa tetap di Blambangan, sementara Maulana Ishak meneruskan perjalanannya ke daerah lain. Merana karena ditinggal suaminya, Dewi Sekardadu akhirnya meninggal saat melahirkan seorang bayi pada 1442 Masehi di Blambangan. Bayi inilah Raden Paku atau alias Sunan Giri. Diceritakan saat itu terjadi wabah besar di Blambangan. Menak Sembuyu berkeyakinan bahwa pagebluk itu berkaitan dengan bayi laki-laki Maulana Ishak yang dilahirkan putrinya Dewi Sekardadu. Untuk mengusir wabah, bayi itu diletakkan di sebuah peti dan dihanyutkan ke tengah laut. Peti itu lalu tersangkut di kapal milik Nyai Pinatih yang sedang bertolak ke Bali. Oleh Nyai Pinatih, bayi itu dijadikan anak angkat dan diberi nama Joko Samudro karena ditemukan di tengah laut atau samudra. Ketika beranjak besar, Joko Samudro kemudian dipondokkan di pesantren Ampel Denta, Surabaya. Di pesantren itu, di bawah bimbingan Sunan Ampel, ia berganti nama menjadi Muhammad Ainul Yaqin. Joko Samudro alias Muhammad Ainul Yaqin mulai dikenal sebagai Sunan Giri sejak memimpin pondok pesantren sekaligus kedaton di Gresik. Sunan Giri disebutkan memiliki dua orang istri, yaitu Dewi Murtasiah binti Sunan Ampel
dan Dewi Wardah binti Ki Ageng Bungkul. Melalui istri Dewi Murtasyah, Sunan Giri memiliki 8 anak, yaitu Ratu Gede Kukusan, Maulana Zainal Abidin atau Sunan Dalem, yang ketiga Sunan Tegalwangi, keempat Nyai Ageng Seluluhur, yang kelima Sunan Kidul, yang keenam Ratu Gede Saworasa, yang ketujuh Sunan Kulon atau Panembahan Kulon, yang kedelapan Sunan Barudu. Sementara dari Dewi Wardah, beliau memiliki 2 putra bernama Pangeran Pasir Bata dan Siti Robayat. Menurut surat Centini, Sunan Giri digantikan oleh putranya yang bernama Sunan Dalem atau Maulana Zainal Abidin yang memiliki 10 orang anak, yaitu Sunan Sedamargi, Sunan Prapen Adi, yang ketiga Nyai Ageng Kurugangurun, yang keempat Nyai Ageng Kulakan, yang kelima Pangeran Lor, yang keenam Pangeran Deket, yang ketujuh Pangeran Bongkok, yang kedelapan Nyai Ageng Waru, yang kesembilan Pangeran Bulu, yang kesepuluh Pangeran Sedalaut. Sekian sekilas tentang Raden Paku atau Raden Muhammad Ainul Yakin atau lebih dikenal dengan Sunan Giri. Mudah-mudahan menambah wawasan bagi kita semua dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.